Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Dalam 2 Petrus pasal 3, saudara, ayat yang ke-12, dikatakan bahwa orang percaya itu dapat mempercepat hari kedatangan Tuhan, saudara. Ayatnya berbunyi, coba kita perhatikan ayat yang ke-11 dulu ya saudara, baru kita ke-12 karena ini berkesinambungan. Jadi jikalau segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya, saudara. Kata mempercepat, saudara, dalam teks aslinya adalah speudo. Speudo atau yang kita kenal dalam dunia otomotif yaitu speedometer. Jadi kecepatan lari. Itu ada ukurannya namanya speedometer. Berapa kecepatan larinya, saudara. Nah, kata ini juga bisa diartikan sebagai membuat tergesa-gesa. Memang saudara sulit dimengerti, tetapi demikianlah adanya kata tersebut. Tentu bukan sebuah kebetulan kata itu muncul. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus untuk mengakhiri sejarah dunia itu dapat dipercepat oleh orang-orang percaya. Jadi sebenarnya saudara, hari kedatangan Tuhan itu juga ditentukan oleh orang percaya. Orang percaya juga turut mengambil bagian hari kedatangan Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan kuota. Kelompok orang-orang atau kelompok orang-orang yang akan diselamatkan, yang akan masuk di kerajaannya. Itu sebabnya saudara, sampai hari ini saudara kita menantikan hari itu. Mungkin di antara saudara berkata, katanya kiamat tahun 2000. Itu kan pernah kita mendengar desas-desus itu. Bahkan ada sekelompok gereja saudaraku, atau orang percaya yang meyakini hari kedatangan tahun 2000 pada waktu itu, sehingga pemimpin mereka mengatakan supaya semua harta milik mereka dijual dan jangan ada yang disisakan, dan kenakan pakaian putih-putih lalu pergi ke atas gunung untuk menyambut hari kedatangan Tuhan saat itu. Tetapi ternyata tidak kunjung tiba, saudaraku. Yang datang itu polisi. Iya, saudaraku. Ini kelompok orang yang tidak mengerti kebenaran yang murni. Bagaimana Tuhan bisa datang kalau kuota belum cukup? Belum cukup, Tuhan belum bisa datang, saudara. Tapi kalau sampai orang percaya, saudaraku, masuk menjadi kelompok orang yang mengulur-ngulurkan kedatangan Tuhan, wah itu juga celaka, saudara. Celaka, saudara. Karena dunia ke depan bukan tambah baik, tambah fasik. Dan kita melihat kejahatan manusia di lingkungan sekitar kita, saudara. Tidak bertambah baik,
Tentu kita juga mendoakan gereja-gereja, dalam hal ini orang percaya yang tidak sedikit yang berjatuhan, saudara. Yang berjatuhan ini tidak pandang bulu. Bukan hanya kepada mereka yang berstatus sebagai jemaat biasa, begitu. Juga kepada mereka yang tergolong sebagai pelayan jemaat, sebagai pendeta, saudara, banyak yang berjatuhan. Kita tentu tidak menghakimi atau menjudge mereka. Kita berdoa buat mereka. Jangan sampai ketika melihat ada pendeta atau hamba Tuhan yang jatuh lalu kita menghina, mempermalukan. Apalagi mempermalukan di media sosial. Itu bukan ciri anak Allah, itu tidak patut. Jangan kita ikut-ikutan, saudara. Kita berdoa, saudaraku. Apalagi kalau dia pemimpin Kristen, saudara. Jangan mempermalukan. Seperti hari-hari ini banyak yang viral, saudara. Ada hamba Tuhan yang jatuh, diviralkan. Tidak boleh, saudara. Itu bukan anak-anak Allah, saudaraku. Itu setan. Nah, setan begitu mau mempermalukan. Seperti ahli Taurat orang Farisi yang mau menjebak Tuhan Yesus dengan menangkap seorang perempuan yang kedapatan berzina di satu tempat dan menyeret keluar dan mempertontonkan di hadapan banyak orang. Juga di hadapan Tuhan Yesus pada waktu itu. Agar Tuhan Yesus turut mengambil bagian merajam dengan batu atau mempermalukan. Itu setan punya pekerjaan, saudara. Entah pendeta itu atau hamba Tuhan pemimpin Kristen dia korupsi, jangan kita permalukan. Entah dia jatuh dalam perzinahan, jangan mempermalukan, saudara. Apa hak kita menghakimi orang? Jangan, saudara. GSKI ya saudara, tidak mengajarkan demikian. Dulu saya begitu frontal. Tapi makin dewasa, makin bijaksana. Tidak boleh, saudara. Tidak boleh, saudara. Jangan melihat selumbar di mata orang. Ada balok melintang di mata kita yang kita tidak lihat. Kita harus memiliki belas kasihan Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam pekerjaan setan, saudara. Kita merangkul semua orang yang jatuh. Rangkul mereka, saudara, dengan belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus yang tidak menghakimi penjahat yang ada di sampingnya yang berkata, jikalau engkau anak Allah turun dari salib ini. Tuhan tidak menghakimi dia. Tuhan Yesus juga tidak menghakimi perempuan pelacur. Dia hanya berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana kedatangan hari Allah makin dipercepat? Kalau kita saling menghancurkan, saudaraku. Jangan, saudara. Kita sama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan dukung pekerjaan iblis. Jangan kita mengulur-ngulur waktu. Kita justru harus mempercepat hari kedatangan Tuhan. Supaya pekerjaan iblis dihancurkan, saudara. Dan makin dunia ini belum diakhiri, makin banyak orang percaya berjatuhan. Dan itu, saudara, yang kita ratapi setiap hari. Saudaraku. Setan ini luar biasa, saudaraku. Coba ini ada kesinambungan dengan Wahyu pasal 6 ayat yang ke-11. Wahyu 6 ayat 11, saudaraku.
Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi ada jumlah kawan-kawan pelayan untuk memenuhi kuota. Ini adalah kelompok orang-orang yang menjadi korpus delikti. Orang-orang yang hidupnya seperti Yesus hidup, yang mempertaruhkan nyawa, yang bersedia menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang akan menduduki kerajaan Bapa. Jadi saudara, kalau kita belum sampai berkualitas seperti Kristus, Tuhan belum datang, belum bisa. Ada satu ayat ya saudara, menjadi ayat yang penting bagi kita dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16 saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Loh, ayat ini saudara sering disembunyikan loh saudara oleh iblis. Jadi saudara, bukan hanya uang kita yang masuk ke dalam gereja, ke dalam pelayanan, tapi nyawa kita pertaruhkan untuk keselamatan jiwa ini, supaya hari Tuhan dipercepat. Nah, banyak orang Kristen tidak mau mempertaruhkan nyawa. Dia masih memiliki hak atas dirinya sendiri, padahal dia sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Banyak orang tidak mau mati bagi orang lain. Tidak mau mati bagi jemaat yang dia pimpin, saudaraku. Tidak mau mati bagi keluarganya sendiri demi menyelamatkan mereka, menghindarkan mereka dari api kekal. Maka jangan heran dunia ini belum diakhiri. Saudara, kita juga berdoa supaya Tuhan juga cepat datang, dan juga banyak orang juga diselamatkan. Masih beruntung Tuhan begitu sabar, saudaraku. Dan kesempatan yang berharga ini, saudara, jangan kita sia-siakan. Kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Ayo terus kita berbenah diri, menantikan hari Tuhan yang besar itu. Ya. Amin.